Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memamerkan hasil LS dari problem-problem matematika teknik yang sudah diselesaikan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Sinta Ramadhani, NPM 2404. Perkenalkan, nama saya Puri Rodiana dengan NPM 24047. Perkenalkan, nama saya Bunga Safitri dengan NPM 240051. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan dengan NPM 24053. Perkenalkan, saya Revelina Fadila Putri dengan NPM 24060. Perkenalkan, nama saya Gibri Betania dengan NPM 24064. Perkenalkan, nama saya Indah Fitria dengan NPM 24067. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniansyah dengan NPM 24083. Ya baik, di sini dari kami kelompok 4 sudah menyelesaikan semua tugas dari matematika teknik, tugas dan untuk video penjelasan terkait hasil jawabannya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Hai teman-teman, kenalkan nama saya Adi Kurniansyah, NPM 24083 dari Paralel B, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode MATLAB untuk problem 6. Dimana untuk kode paling atas sendiri itu perintah clear all dan CLC, dimana tujuannya itu adalah untuk membersihkan memori dan layar komen window agar tidak ada data lama yang mengganggu perhitungan. Selanjutnya saya mendefinisikan global. Ini sangat penting agar variabel seperti laju aliran, koefisien panas, dan parameter lainnya itu bisa dibaca oleh fungsi perhitungan yang ada di bagian bawah, nanti tanpa perlu ditulis ulang. Yang kedua, untuk selanjutnya itu saya memasukkan variabel-variabel yang diketahui dari soal ini, yang dimana itu ada enum tanks 3 itu merupakan jumlah tangkinya, W itu sama dengan laju alir, koefisien perpindahan panas, massa cairan, kapasitas panas, suhu steam, suhu awal atau umpan. Itu merupakan apa-apa yang diketahui pada kode MATLAB ini. Yang kedua itu merupakan kondisi awal, dimana untuk kondisi awal ini itu membuat vektor ideal, dimana suhunya itu 20, suhu ketiga tangkinya itu 20 derajat keseluruhan, dimana menggunakan perintah once untuk membuat vektor suhu mula-mula pada saat T sama dengan 0. Ketiga tangki ini diasumsikan pada suhu seragam yaitu 20 derajat Celcius. Durasi simulasi saya set dari menit 0 sampai ke menit 90 agar profil suhu terlihat lengkap sampai stabil atau steady state. Yang bagian selanjutnya, bagian 3 itu merupakan eksekusi solver. Nah ini tuh inti dari programnya. Saya menggunakan solver bawaan MATLAB yaitu kode 45, yaitu perintah berfungsi untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik. Di sini saya memanggil fungsi tanks yang berisi rumus neraca panas yang diselesaikan sepanjang rentang waktu yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya yaitu bagian plotting grafik, yang dimana setelah perhitungan selesai hasil disimpan dalam variabel T waktu dan T suhu. Bagian ini adalah kode untuk visualisasi grafik, yang dimana perintah plot akan menggambar kurva suhu terhadap waktu. Saya menambahkan title, X label, dan Y label agar grafiknya informatif, dan legend digunakan untuk memberi label mana garis untuk tangki 1, tangki 2, dan tangki 3. Nah selanjutnya itu bagian 6, yang dimana bagian 6 itu merupakan fungsi neraca panas, dimana pada kode ini di bagian paling bawah adalah subfungsi bernama tanks. Ini adalah otak dari perhitungan. Di sini saya menggunakan looping atau perulangan for dari 1 sampai jumlah tangki.
Logika menggunakan fungsi if else, jika J1 sama dengan tangki pertama, maka input suhunya itu berasal dari umpan suhu awal. Tapi jika J bukan 1, artinya tangki 2 atau 3, maka input suhunya berasal dari output tangki sebelumnya, yaitu suhu dari tangki 1 ataupun tangki kedua. Nah, rumus yang saya gunakan itu persamaan neraca panas standar, energi masuk itu sama dengan energi masuk itu ditambah panas steam dikurangin energi keluar. Nah, hasil perubahan suhu persatuan waktu atau rumus dt per dt inilah yang kemudian diintegrasikan oleh Auto 45 menjadi profil suhu. Sekarang kita coba untuk mengeran kodenya. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Ran gimana sih jujur? Print F4 gak sih? Iki gugu iki apa? Iki buka konmu. Salah. Sih, ini coba. Coba ini. Kok nggak ada ini nih? Ini coba. Sama ya. Iki ada tuh bang. Oh beda iki apa? Terus agak deh. Ini aja ulang waktu ini aja pengeran aja ya sih. Tapi kalau editnya baik sih nggak? Editnya banyak kok. Sumpah. Nah, ini merupakan hasil run dari problem 6 yang dimana grafik di sini itu ada tiga garis yang dimana itu untuk tangki pertama itu warna biru, tangki kedua itu berwarna hijau, dan tangki ketiga itu berwarna merah ke orenan. Nah, ini menggambarkan dimana tangki pertama itu naik paling cepat dan diikuti tangki kedua dan 3 hingga akhirnya semuanya konstan di menit ke 90. Sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan untuk penjelasan dari problem selanjutnya, yaitu problem 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tania dengan NPM 24064. Saya dari Paralel B. Di sini saya akan menjelaskan codingan MATLAB di problem 7. Oke, baik. Jadi di sini kita itu membuat dua file, di mana file pertama itu ada function file dan yang kedua ada main script. Nah, awal penggunaan itu kita menggunakan function file. Nah, kenapa sih harus dipisah antara function file dan main script? Karena ODE45 itu persamaannya nggak bisa ditulis sembarangan. Jadi butuh untuk menghitung turunan itu butuh fungsi khusus, yaitu ODE45. Jadi di sini kita itu awalnya menggunakan function file, baru nanti untuk ngerunnya itu ada di main script.
Dimana yang codingan awal itu ada function dz sama dengan RHS underscore problem 7zy. Nah, codingan ini itu gunanya untuk mendefinisikan function file yang akan dipanggil oleh OD45. Dimana ada function output sama dengan nama spasi fungsi buka kurung independen variabel. Jadi di sini satu variabel bebasnya itu adalah z dan satu vektor variabel itu adalah y. Selanjutnya ada global k dep, di mana variabel k dan dep ini didefinisikan sebagai global agar dapat diakses baik oleh main script maupun function file. Karena MATLAB itu memisahkan workspace antara script dan function, sehingga bisa kita katakan global ini adalah jembatan supaya bisa dipakai bersama. Variabel k dan depth-nya itu bisa dipakai bersama oleh file utama dan function file. Selanjutnya ada dydz sama dengan zeros 2,1. Nah, codingan ini untuk menganalisasi vektor turunan berukuran 2 kali 1 karena persamaan diferensial orde 2 diubah menjadi 2 persamaan orde 1 yang akan diselesaikan oleh OD45. Di mana dydz itu adalah nama variabel untuk menyimpan turunannya terhadap z. Kemudian zeros itu dipakai untuk membuat vektor kosong berisi 0 karena 0 itu adalah netral dengan ukuran tertentu sebagai wadah awal untuk hasil perhitungan turunan. Kemudian 2,1, di mana 2,1 ini adalah vektor kolom. Nah, 2 itu sebagai kolomnya dan 1 sebagai baris. Kebetulan di sini MATLAB itu kita menggunakan vektor kolom, jadi 2,1. Karena kalau kita pakai vektor baris itu nggak bisa, itu error di MATLAB. Jadi kita pakai 2,1 untuk vektor kolom. Selanjutnya ada dydz buka kurung 1 sama dengan y buka kurung 2. Nah, ini adalah jembatan antara variabel dan turunannya agar orde 2 bisa diselesaikan secara numerik. Di mana y buka kurung 2 adalah turunan pertama dari y1 terhadap z. Selanjutnya ada dydz buka kurung 2 sama dengan k per dep kali y buka kurung 1. Ini adalah hubungan antara turunan kedua variabel terhadap z dengan konstanta reaksi dan difusi. Sesuai rumus, jadi K adalah konstanta reaksi dan dep adalah koefisien difusi. Lalu dydz buka kurung 2 adalah turunan kedua dari variabel utama. Baik, perkenalkan saya Bunga Esa Fitri dengan NPM 24031011051 akan melanjutkan penjelasan terkait problem 7 menggunakan software MATLAB gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan file yang di sini kita kasih namanya tuh problem 7. Jadi nanti ada RHS problem 7 dan problem 7. Nah, yang pertama-tama kita ketikkan clear dulu. Kemudian ada cell C dan format short A. Kemudian ada masuk ke parameter, Kemudian masuk ke parameter problem 7. Di sini ada global K DAB gitu. Nah, kenapa sih kita harus pakai global gitu ya? Jadi global itu dipakai supaya satu variabel ini itu bisa dipakai oleh beberapa file atau fungsi MATLAB. Nah, dalam kasus di problem 7 ini, K dan DAB ini itu dipakai di dua tempat berbeda, yaitu yang pertama tadi di RHS problem 7 dan juga di file problem 7 ini sendiri. Nah, kalau semisal tidak dibuat global, maka RHS problem 7 atau file sebelumnya itu tidak tahu nilai K dan DAB-nya, maka nantinya MATLAB akan error atau bahkan menyebabkan nilainya kosong gitu. Kemudian ada beberapa parameter, ada mulai dari panjang, kemudian konsentrasi, konstanta reaksi, dan juga difusivitas. Baik, jadi parameter ini itu muncul karena berasal dari model fisik difusi yang mana reaksinya itu diturunkan dari neraca massa. Nah, parameter tersebut itu bukan ditentukan oleh metode penyelesaian, melainkan merupakan dari sifat geometri, kemudian kondisi batas, dan juga kinetika reaksi dan transport massa dari sistem. Jadi metode sorting ini kan nanti ada kaitannya dengan sorting method, atau metode sorting ini hanya digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang sudah ditentukan oleh parameter-parameter tersebut. Jadi parameter-parameternya ini udah ditentukan melalui metode sorting yang digunakan nantinya gitu. Nah, yang pertama itu ada panjang, yang mana nilainya tuh 10 pangkat min 3 gitu ya, meter. Nah, ini tuh merupakan panjang arah difusi Z. Biasanya ini tuh merepresentasikan ketebalan katalis, tebal film difusi gitu. Kemudian ada konsentrasi di Z ketika berada di 0 gitu. Jadi konsentrasi awal di Z ketika nilainya masih 0 gitu ya. Jadi konsentrasi ini tuh merepresentasikan konsentrasi fit sebelum terjadi difusi dan reaksi gitu. Kemudian ada konstanta reaksi atau bisa disebut dengan konstanta laju reaksi. Ini menunjukkan seberapa cepat sih reaksi itu mengonsumsi si A gitu ya. Jadi semakin besar K, itu reaksinya tuh makin dominan dibandingkan dengan proses difusi itu sendiri. Kemudian ada
DAB itu mempresentasikan nilai koefisien difusi. Kemudian lanjut ke sorting method atau metode sortingnya. Di sini kita ada input alpha sama dengan 0, error sama dengan 1, iter sama dengan 0. Nah, jadi sorting metode itu bertujuan gitu ya untuk mengubah boundary value problem atau BVP menjadi initial value problem atau IVP dengan cara menebak kondisi awal yang belum diketahui. Lalu, nantinya memperbaiki tebakan tersebut secara iteratif sampai memenuhi kondisi batas di ujung domain. Jadi di sini kita akan menggunakan OD45 ya, yang mana di software MATLAB sendiri itu hanya bisa menyelesaikannya melalui IVP. Jadi kita perlu sorting metode ini untuk mengubah BVP menjadi IVP agar nantinya bisa terselesaikan dengan OD45 di MATLAB gitu. Nah, lanjut di sini tuh ada alpha 0 itu merupakan tebakan awal gradient konsentrasi dz sama dengan 0. Jadi kenapa sih tebakannya itu 0 gitu ya? Karena 0 itu dianggap paling netral dan dia itu tidak bisa naik ataupun turun. Kemudian ada nilai awal itu juga perlu digaris bawahi bahwa dia itu tidak harus benar. Jadi yang penting dia itu masih masuk akal gitu. Kemudian ada error. Nilai errornya kita inputkan 1 ya. Karena dia digunakan sebagai syarat berhentinya iterasi. Kenapa sih kok nggak 0 gitu ya? Karena kalau errornya 0 maka well-nya itu kan akan kurang dari 10 pangkat min 8. Nah, sehingga ini akan menyebabkan loop-nya itu nanti tidak akan jalan sama sekali gitu. Kemudian ada iter sama dengan 0. Dia sebagai pembatas iterasi jadi agar nantinya tidak terjadi infinite loop. Kemudian kenapa sih menghitung jumlah iterasi shooting itu dimulai dari 0 gitu ya? Karena sebelum perhitungan kan belum ada iterasi. Jadi iterasi pertama itu iterasi 1 seperti itu. Kemudian ada well error, ada well error lebih besar daripada 10 pangkat min 8 dan iter lebih kecil daripada 50. Jadi perulangan well ini digunakan karena jumlah iterasi pada shooting method itu tidak diketahui sebelumnya. Nah, iterasi ini itu dilakukan hingga CL ini terpenuhi kriteria konvergensinya, sehingga well itu dianggap lebih sesuai dibandingkan for yang mana dia menggunakan jumlah iterasinya tetap gitu. Kemudian kenapa sih pakai dua syarat error lebih besar daripada 10 min 8 gitu ya? Karena ini untuk memastikan solusinya sudah cukup konvergen. Dan kenapa iternya tuh kurang dari 50 gitu ya? Karena pengaman numerik supaya loopnya tuh tidak berjalan tanpa henti yang nantinya tuh bisa menyebabkan error gitu. Jadi loop bakal berhenti kalau solusinya sudah akurat ataupun iterasinya sudah terlalu banyak gitu. Kemudian ada kondisi awal yang mana Y0 sama dengan CA0 dan alpha gitu ya. Jadi ini tuh merupakan vektor kondisi awal dari OD-nya. Nah, di sini tuh ada elemen, sebenarnya tuh ada elemen. Ini tuh merupakan CAO itu merupakan elemen dari makna dari elemen Y01 dan alpha itu merupakan makna dari elemen Y02 gitu. Jadi sebenarnya tuh Y0 itu ada dua, yang mana nilainya dari CA0 dan juga alpha ini sendiri gitu. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan vektor gitu ya? Karena OD sendiri itu kan udah diubah ya dari orde 2 menjadi orde 1. Dan orde 45 itu hanya menerima orde 1. Jadi ada orde 1 di sini dan orde 1-nya lagi di sini. Jadi ada dua orde 1 gitu. Tapi selanjutnya tuh ada penyelesaian orde 45 itu sendiri. Jadi di sini ada Z, itu sama dengan orde 45, RHS 0,7 dengan nilai 0 sampai dengan L, Y0. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan di baris ini gitu ya? Jadi ini tuh menyelesaikan si OD45 ini mulai dari Z nilainya sama dengan 0 sampai dengan Z nilainya sama dengan L. Nah, nilai ini tuh digunakan menggunakan tebakan alfa yang didapatkan saat itu. Ketika yang tadi ini alfanya tuh sama dengan berapa ya? Bentar, mohon maaf. Alfanya sama dengan 0 gitu. Kemudian ada boundary dz sama dengan L, dc per dz dikali L sama dengan 0, dc dikali dc dz underscore L sama dengan y n, 2 gitu. Nah, ini itu digunakan untuk mengecek boundary condition dz ketika nilainya sudah sama dengan L. Artinya tuh apa sih? Jadi n itu kan ketika titik terakhirnya si z-nya kan udah mencapai nilai L ya, yang makna kolom kedua ini udah menjadi DCA per DZ. Nah, kira-kira kenapa sih kok dicek? Karena boundary condition yang diinginkan tuh DCA per DZL itu sama dengan 0. Kalau nilainya belum 0, maka tebakan alfanya itu belum benar, kayak gitu. Kemudian ada koreksi alfa metode secant sederhana, yaitu alfa underscore mu itu sama dengan alfa min 0,1 dikali dengan DC DZ underscore L. Jadi di sini langkah koreksi tebakan kejadian awal. Jadi kenapa di sini tuh alfa dikurangi dengan 0,1 dikali DC DZ underscore L. Kalau DZ underscore L-nya itu masih positif, maka gradient awalnya itu terlalu besar. Sedangkan kebalikannya kalau negatif, maka gradient awalnya terlalu kecil gitu. Jadi dengan adanya koreksi, ini bakal mengurangi error di boundary gitu. Kenapa sih kita menggunakan angka 0,1 gitu ya? Karena dia termasuk faktor relaksasi supaya nantinya perubahan alfa itu tidak terlalu besar dan nantinya bakal menjaga stabilitas numerik gitu. Kemudian ada error ABS
alpha underscore new min alpha, kemudian ada alpha sama dengan alpha underscore new dan iter sama dengan iter plus 1. Nah, jadi error di sini tuh menunjukkan selisih antara tebakan lama dengan tebakan yang baru. Kemudian menunjukkan seberapa besar sih perubahan solusinya gitu. Kalau misalnya perubahannya sudah sangat kecil, maka solusinya udah konvergen. Kalau update nilai dan iterasinya itu kan alpha sama dengan alpha new. Iter itu kan iter plus 1. Nah, ini merupakan update nilai dan iterasi. Itu tebakan lama diganti dengan tebakan baru. Jumlah iterasinya itu ditambahkan 1 gitu. Kemudian ada output. Output ini ada hasil sorting method, kemudian TZ sama dengan 0, alpha sama dengan belum diketahui, kemudian ada alpha, kemudian jumlah iterasi belum diketahui dan iter gitu. Nah, jadi kenapa kita mengetikkan KISP di sini? Karena ini untuk menampilkan outputnya itu nanti ke comment window dan nantinya bisa memberitahu kita bahwa ini tuh hasil dari metode shooting yang kodenya udah kita input tadi gitu. Kemudian ini merupakan judul outputnya supaya pembaca itu bisa paham terkait apa yang ditampilin gitu. Karena ada titelnya di sini. Kemudian kita langsung saja melihat. Jadi ini merupakan hasil dari metode shooting tadi yang kita bisa lihat di comment window. Jadi di sini ada Z. Nah, Z itu sebenarnya apa sih? Jadi Z itu adalah koordinat posisi sepanjang domain difusi. Jadi nilainya tuh mulai dari 0, yang mana seperti yang kita ingatkan tadi, nilainya 0 sampai nilai L, yang mana L di sini merupakan ujung domain atau biasanya kita ilustrasikan di pusat pelet atau batas simetrinya kayak gitu. Kemudian ada C, kolom C analitik. Jadi apa sih sebenarnya C analitik itu? Jadi dia tuh merupakan nilai konsentrasi yang dihitung dari solusi analitik atau eksak tadi. Nah, tadi kan diperoleh dari rumus. Jadi C analitik itu diperoleh dari rumus CA0 itu sama dengan cos lambda L minus Z per cos lambda L. Jadi makna dari C analitik itu digunakan sebagai acuan dan tidak mengandung error numerik. Nah, kan nilainya seperti ini. Kemudian ada kolom C numerik. Jadi dia konsentrasi yang nilai konsentrasi yang diperoleh dari metode shooting tadi dan dia si kolom C numerik ini merupakan penyelesaian dari OD dengan OD45. Jadi ini merupakan hasil perhitungannya yang dipengaruhi oleh tembakan awal, toleransi, dan metode integrasi. Kemudian ada selisih. Kenapa sih ada kolom selisih gitu kan? Yang mana nilainya itu selisih antara C numerik dan juga C analitik yang nilainya itu sangat kecil ya, atau berada di rank 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat min 5. Jadi ini tuh tanda negatif yang ada di kolom selisih itu menunjukkan arah selisih, bukan kesalahan konsep gitu. Jadi yang penting itu adalah besarannya atau nilainya, bukan tandanya gitu. Jadi pola yang terlihat pada output yang kita dapat itu konsentrasi menurun dari yang awalnya Z-nya atau nilainya 0 hingga ke Z yang nilainya hingga Z sampai ke nilai L. Ini sesuai dengan adanya reaksi yang dia tuh mengonsumsi A, jadi selisihnya tuh kecil di seluruh domain dan sedikit membesar di Z besar atau dia diakumulasikan sebagai error numerik. Jadi kesimpulannya itu adalah hasil ini menunjukkan bahwa profil konsentrasi yang diperoleh secara numerik menggunakan metode shooting itu memiliki kesesuaian yang sangat baik dengan solusi analitik. Jadi perbedaan antara keduanya itu sangat kecil di seluruh domain sehingga metode numerik dapat dikatakan akurat dan stabil dalam menyelesaikan problem 7 seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada MATLAB kodingan solusi analitik. Di mana solusi analitik ini adalah pembanding untuk nentuin nih apakah perhitungannya itu benar banget atau jauh dari kesesuaiannya. Dimana setelah kita kasih judul solusi analitik itu ada lambda sama dengan SQRT buka kurung K per dep. Nah, ini tuh kodingannya untuk menghitung konstanta lambda, dimana SQRT itu adalah akar kuadrat. Nah, gunanya mencari lambda itu untuk membanding atau memvalidasi numerik. Kemudian selanjutnya ada for I sama dengan 1 dari 2 range Z. Nah, kodingan ini itu untuk melakukan perulangan perhitungan solusi analitik pada setiap titik posisi Z yang dihasilkan oleh OD45. Nah, jumlah iterasi perulangan for sama dengan jumlah titik Z yang dihasilkan oleh OD45 yaitu range buka kurung Z. Atau gampangnya kayak ulangi perhitungan sebanyak jumlah elemen Z seperti itu. Makanya kita menggunakan kodingan seperti ini. Selanjutnya ada C analitik 1,I,1 sama dengan rumus itu, dimana kodingan ini adalah menghitung solusi analitik atau eksak di setiap titik posisi Z buka kurung I. Kodingan ini itu sebagai pembanding hasil numerik OD45, dimana C analitik I buka kurung 1 itu supaya bentuknya vektor kolom. Kemudian ada CA0 itu konsentrasi awal atau boundary condition
di mana nilai di permukaan atau awal sistem. Kemudian ada cos. Nah, cos ini itu fungsi kosinus hiperbola, muncul dikarenakan persamaan diferensial linear. Kemudian ada lambda bintang L min ZI, itu menunjukkan jarak dari ujung domain, efek reaksi, dan difusi sepanjang sistem. Nah, kenapa harus di dalam loop for gitu? Karena Z ini berisi banyak nilai. Jadi solusi analitik harus dihitung satu per satu, di mana setiap ZI sama dengan 1 C analitik I. Kemudian ada N. Nah, N ini gunanya untuk mengakhiri suatu blok perintah di MATLAB, di mana N ini akan menutup perulangan untuk for-nya sendiri. Lalu ada tabel hasil. Nah, untuk tabel hasil di sendiri ini ada display Z, C analitik, C numerik, selisih. Ini untuk menentukan hasil perbandingan solusi analitik dan numerik dalam bentuk tabel agar perbedaan atau error dapat dilihat secara langsung. Di mana kolom 1 ada Z, kolom 2 ada C analitik, kolom 3 ada C numerik, dan kolom 4 ada selisih. Selanjutnya ada display Z, C analitik, Y titik 2, 1 C analitik min Y buka kurung titik 2, 1 tutup kurung. Ini untuk menampilkan data hasil perhitungan dalam bentuk tabel. Nah, kurung siku ini untuk menggabungkan beberapa vektor jadi satu matriks, ditampilkan sebagai tabel kolom. Nah, di mana Z sendiri itu adalah kolom pertama, posisi sepanjang domain. Kemudian C analitik adalah kolom kedua, itu adalah solusi eksak atau rumus. Kemudian Y buka kurung titik 2, 1 itu ada di kolom ketiga, di mana itu adalah solusi numerik dari OD45. Dan C analitik min Y buka kurung titik 2 min 1 itu adalah kolom keempat, di mana ini adalah selisih antara analitik dan numerik. Selanjutnya ada plot. Nah, di sini kita itu menggunakan plot untuk menampilkan data dalam bentuk grafik secara visual. Jadi kita mau datanya itu secara visual. Kita bisa menggunakan cara atau codingan seperti ini ya, di mana pertama ada plot Z, C analitik R ZY titik 2, 1 strip BO strip. Nah, jadi di sini secara codingan ini itu sumbu X itu adalah Z dan sumbu Y adalah solusi analitik. Ini itu menunjukkan hasil eksak. Nah, kemudian jadi kalau kita mau bikin plot itu kita tulis dulu yang X-nya mana, yang Z-nya mana. Nah, kebetulan yang X-nya itu adalah Z, kemudian yang Y-nya adalah solusi analitik. Kemudian setelah kita udah tentuin mana X, mana Y-nya, kita tentuin warna dari si grafik ini. Nah, misal kita mau menggunakan grafiknya itu warna merah, jadi kita nanti tulisnya itu tanda petik atas R strip tanda petik, itu tandanya nanti grafiknya akan menjadi warna merah. Nanti kalau kita mau bikin ganti warna yang lain, berarti nanti codingannya beda lagi. Kemudian setelah kita nentuin warnanya, itu ada ZY, di mana sumbu X itu sama dengan Z, sumbu Y sama dengan solusi numerik. Di mana Y ini itu adalah variabel utama dari OD45. Kemudian ada BO, di mana petik B ini itu tandanya warna biru. Kemudian O ini tandanya markernya berbentuk lingkaran. Kemudian setelah kita udah nyusun nih, kita mau grafiknya kayak mana, nanti ada namanya X label, di mana X label ini untuk memberi nama sumbu X. Jadi kita jelasin bahwa sumbu X itu adalah posisi Z dalam meter. Jadi yang X label itu nanti adalah Z dengan satuan meter gitu. Kemudian ada Y label. Nah, kalau Y label ini memberi nama sumbu Y, ini menjelaskan bahwa yang diplot adalah konsentrasi C. Kemudian ada legend, analitik, numerik. Nah, legend ini itu menjelaskan kurva mana yang analitik dan mana yang numerik. Nah, kebetulan yang jadi dia tuh memberikan menjelasin nih kurva mana yang analitik, mana yang numerik. Kemudian ada title. Title ini itu gunanya untuk memberi judul grafik, dan ada kita kasih grid on itu untuk menampilkan garis isi pada grafik. Mungkin seperti itu penjelasan saya untuk problem 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Saya lanjutkan ke problem 8
oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Susilo dengan NPM 24086. Saya Revana Putri dengan NPM 24060. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan pengerjaan problem 8 dengan MATLAB. Baik, jadi ringkasan soalnya adalah membahas tentang distilasi batch campuran biner ideal benzene toluene yang dianalisis menggunakan metode numerik karena melibatkan persamaan diferensial dan persamaan aljabar non-linear. Jadi pertanyaannya adalah jumlah mol yang tersisa di dalam tel atau L ketika fraksi mol toluene X2 dalam cairan mencapai 0,80. Diketahui itu jumlah cairan awal sebesar 100 mol, kemudian membuat di awal 60% benzene dan 40% toluene. Kemudian tekanan operasi 1,2 atm yang menjadi 912 kg. Kemudian sistem dianggap ideal. Kesetimbangan uap cair K1 sampai dengan B1 per P. Tekanan uap dihitung dengan persamaan Antoine kalau yang diberikan. Kemudian temperatur mengikuti bubble point yang ditentukan dari persamaan K1 dikali X1 plus K2 dikali X2 sama dengan 1. Dengan perubahan jumlah cairan mengikuti persamaan diferensial, yaitu D per Dx2 sama dengan L per X2 dikali K2 dikurangi 1. Kesimpulannya adalah untuk mengetahui jumlah cairan yang tersisa saat kadar toluene 80% diperlukan penyelesaian numerik karena temperatur, kesetimbangan, dan jumlah cairan saling bergantung dan tidak dapat diselesaikan secara analitik langsung. Baik, berikut merupakan listingan yang kami buat untuk menjawab problem 8 dari matematika teknik. Jadi file ini tuh file pertama dari 3 file yang akan digunakan untuk menjawab soal tersebut. Pada file ini itu ada baris kelima, ada clear dan CLC. Di sini digunakan untuk membersihkan workspace dan command window agar perhitungan dimulai dari 0. Kemudian pada baris nomor 8 yaitu global, itu digunakan untuk mendefinisikan variabel global agar digunakan di fungsi distil. Kemudian untuk baris nomor 10 hingga 12 A, B, dan C itu digunakan untuk pensanta Antoine yang berfungsi menghitung tekanan uap benzene dan toluene. Baris ke-14 itu merupakan tekanan operasi distilasi sebesar 1,2 atm di dalam satuan mmHg. Kemudian pada baris ke-15 digunakan untuk menyatakan jumlah mol cairan awal di dalam ketel distilasi. Dan untuk X start pada baris ke-17 merupakan isi mol toluene pada awal proses distilasi. Kemudian pada baris ke-18 X final itu digunakan untuk fraksi mol toluene target perhitungan. Di baris ke-20 itu merupakan tebakan suhu untuk menyelesaikan persamaan bubble point secara numerik. Kemudian pada baris ke-23 digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial distilasi batch untuk menghitung perubahan jumlah cairan terhadap fraksi mol toluene. Untuk baris ke-25 yang merupakan plot X, L, dan R itu merupakan digunakan untuk menampilkan hubungan fraksi mol toluene dengan jumlah cairan yang sama. Kemudian pada baris 26 hingga 28 digunakan untuk memberikan judul dan juga keterangan pada sumbu grafik. Untuk pada baris 30 output tersebut itu digunakan untuk menggabungkan hasil perhitungan fraksi mol dan jumlah cairan. Dan terakhir pada baris ke-31 digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan dan disimpan ke file teks untuk kemudian dilakukan analisis lanjutan. Selanjutnya akan ke file kedua. Oke, jadi berikut ini merupakan file lanjutan kami dalam menjawab problem 8 matematika teknik. Pada baris pertama ada function dl dx tersebut menunjukkan fungsi untuk menghitung turunan jumlah cairan terhadap fraksi mol toluene. Kemudian pada baris kedua hingga ketiga digunakan untuk keterangan bahwa menggunakan persamaan kredit untuk distilasi dari. Pada baris kelima itu pengambilan
variabel global yang diperlukan untuk menghitung kesetimbangan uap cair. Kemudian pada baris ke-7 sama dengan X itu digunakan untuk menerapkan fraksi mol posisi saat ini. Pada baris ke-10 pada T sama dengan F0 itu menunjukkan bahwa mencapai suhu bubble point secara numerik dari persamaan kesetimbangan uap cair. Kemudian pada baris ke-13 PI sekian itu merupakan penghitungan tekanan uap bensin dan uap menggunakan persamaan Antoine. Pada baris ke-16 ada K sama dengan PI dan seterusnya tersebut itu menunjukkan perhitungan konstanta kesetimbangan uap cair untuk masing-masing komponen. Pada baris ke-19 DLBX itu merupakan perhitungan perubahan jumlah cairan terhadap fraksi mol toluen berdasarkan persamaan PI. Selanjutnya ada file ketiga. Oke, jadi berikut merupakan file ketiga kami untuk menjawab problem 8. Pada baris pertama ada function tersebut menunjukkan definisi fungsi untuk menghitung residual persamaan bubble point pada suhu T. Kemudian pada baris kedua hingga ketiga itu digunakan untuk keterangan bahwa fungsi ini itu menunjukkan persamaan bubble point distilasi gas. Pada baris kelima ada global A, B, C, B, dan X2 tersebut menunjukkan mengambil konstanta Antoine, tekanan sistem, dan fraksi mol toluen saat ini. Kemudian pada baris ke-7 digunakan untuk perhitungan fraksi mol benzen dari fraksi mol toluen. Untuk selanjutnya pada baris nomor 9 tersebut menunjukkan perhitungan tekanan uap bensin dan toluen menggunakan persamaan Antoine. Kemudian pada baris ke-10 perhitungan K digunakan untuk menghitungkan konstanta kesetimbangan uap cair masing-masing komponen. Pada baris ke-12 ada F dan seterusnya tersebut menunjukkan penyusunan persamaan bubble point. Nilai F sama dengan 0 menunjukkan suhu bubble point tercapai. Selanjutnya untuk ukurannya itu di file pertama. Dari 3 file yang telah kami jelaskan tadi, itu merupakan langkah-langkah untuk menjawab soal pada problem 8. Nah, yang di-run itu hanya pada file pertama yang bernama problem 8 tersebut. Setelah di-run itu menampilkan grafik seperti yang tertampil di layar. Nah, pada grafik tersebut pada sumbu X itu menunjukkan mol fraction dari toluen, sedangkan pada sumbu Y itu menunjukkan molalitas dari liquid. Jadi grafik yang disetkan cenderung menurun, di mana artinya ketika mol fraksi dari toluen meningkat, maka mol dari liquid itu akan menurun. Sehingga artinya adalah berbanding terbalik. Kemudian untuk menjawab soal problem 8 yaitu jumlah mol cairan dalam ketel ketika fraksi mol toluen dalam cairan mencapai 0,8 adalah, jadi kita dapat lihat di grafik ketika mol fraksi dari toluen itu mencapai angka 0,8 maka mol dari liquid itu akan berkurang kurang dari angka 20 sekitar 12, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar komponen yang lebih mudah menguap telah terpisahkan sebagai distilat, sehingga cairan sisa dari ketel itu menjadi semakin kaya akan toluen, tetapi volumenya akan semakin kecil. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fitria dengan NPM 24067. Di sini saya dengan rekan saya akan menjelaskan problem 9 tentang reaksi fase gas yang bersifat reversibel dan exotherm di dalam reaktor katalitik. Langkah pertama yaitu masukkan function dir sama dengan rect var. Nah, di sini fungsi ini memiliki dua input, yaitu W sebagai variabel bebas dan var sebagai vektor atau variabel keadaan. Output dari fungsi ini adalah dir, yaitu turunan dari masing-masing variabel terhadap V. Langkah yang kedua ada global TA dir H. Ini pada bagian ini didefinisikan di luar fungsi dan digunakan bersama di dalam fungsi untuk perhitungan energi dan laju alir. Langkah yang ketiga, pemisahan variabel keadaan. Nah, di sini vektor var berisi 3 variabel keadaan. Faktor yang pertama yaitu X, menyatakan konversi reaktan. Faktor yang kedua yaitu T adalah temperatur reaktor. Faktor yang ketiga yaitu Y, merupakan variabel tambahan yang berhubungan dengan perubahan aliran atau kondisi sistem. Langkah yang keempat yaitu masukkan persamaan konstanta laju reaksi.
Semakin tinggi temperatur, maka nilai K akan meningkat. Lalu, angka 5032 ini terdapat dalam soal. Langkah yang kelima yaitu perhitungan konsentrasi. Pada bagian ini digunakan untuk menghitung konsentrasi reaktan ini, Ca, dan produk Cc. Nilai temperatur berfungsi sebagai faktor koreksi yang bergantung pada temperatur, konversi, dan variabel Y. Selanjutnya, menghitung konstanta kesetimbangan reaksi. Nah, persamaan ini menunjukkan konstanta kesetimbangan reaksi yang dipengaruhi oleh perubahan entalpi reaksi dan temperatur. Ini menunjukkan bahwa reaksi yang dimodelkan bersifat reversibel sesuai dari soalnya tadi. Selanjutnya, memasukkan laju reaksi. Laju reaksi Ra ditentukan oleh selisih antara reaksi maju dan reaksi balik. Tanda negatif menunjukkan bahwa reaktan A mengalami pengurangan. Selanjutnya, persamaan diferensial sistem. Persamaan ini menyatakan perubahan konversi terhadap W yang bergantung pada laju reaksi dan laju alir awal. Selanjutnya, persamaan 2,1 ini merupakan neraca energi yang memperhitungkan perpindahan panas antara reaktor dan lingkungan dan panas reaksi akibat laju reaksi. Selanjutnya, persamaan 3,1 ini yaitu menunjukkan perubahan variabel Y yang dipengaruhi oleh konversi dan temperatur sistem. Kesimpulannya, listing program ini membentuk sistem persamaan diferensial non-linear yang mempresentasikan perubahan konversi, temperatur, dan kondisi aliran di dalam reaktor. Sistem ini kemudian dapat diselesaikan melalui file yang habis ini dijelaskan oleh rekan saya. Ini akan menjelaskan skrip yang kedua pada problem 9 ya. Untuk pertama kita akan tuliskan CLC clear terus global TA delta CPA FA0. Nah, ini tuh digunakan untuk membersihkan layar, menghapus variabel lama dan mendeklarasikan variabel global. Kemudian kita akan menuliskan parameter sistem. Oke, untuk TA sendiri yaitu 500 terus del H sama dengan minus 40.000, CPA sama dengan 40, terus FA0 sama dengan 5. Oke, setelah itu kita akan menuliskan kondisi awal sistem dengan var 01 sama dengan 0,0, kemudian var 02 sama dengan 450, kemudian var 03 sama dengan 1. Nah, var 0 ini menunjukkan kondisi awal ya. Dan untuk rentang integrasi berat katalis itu didefinisikan sebagai W span. Nah, kita tuliskan W span sama dengan 0,20. Untuk penyelesaian numerik dilakukan dengan perintah W var sama dengan OD45 rek, W span, var 0. Nah, nanti hasil integrasi kemudian diplot untuk menunjukkan perubahan konversi tekanan dan temperatur sepanjang reaktor. Untuk mengplot grafiknya kita ketikkan figure plot. Nah, ini untuk grafik ya. Terus kita tuliskan untuk plotnya itu W var 1, terus R ini digunakan untuk apa ya, warna dari grafiknya nanti. Untuk R itu merah kalau nggak salah ya. Terus W var 3, terus G W TTB. Nah, kemudian kita enter, kita ketikkan lagi title. Nah, title ini itu digunakan untuk judul ya. Kemudian kita enter lagi, kita tuliskan X label. Nah, X label ini untuk apa? Sumbu X nya ya, untuk judul pada sumbu X. Nah, kita isi dengan W karena sumbu X nya itu W ya. Kemudian kita legend untuk
keterangannya nanti. Nah, untuk melihat hasilnya kita langsung run aja ya. Untuk mengerunnya kita klik debug terus kita run. Nah, ini untuk hasil dari grafiknya ya. Langsung yo engko ikin katen dhewe. Oke, baik, untuk script selanjutnya yaitu untuk script yang ketiga ya. Jadi kita langsung tuliskan saja untuk hasil integrasinya itu dengan perintah X sama dengan variabel var1, terus T itu var2, terus Y itu var3. Kemudian untuk menghitung konsentrasi komponen kita menggunakan persamaan ini, temperatur sama dengan 0,271 dikali dengan buka kurung 450 dibagi T, terus kita kali dengan Y. Y ini kita bagi dengan 1 dikurangi 0,5 dikali X. Nah, untuk ini tadi fungsinya kita tulis X, T, Y kita untuk dimasukkan ke dalam rumus ya. Kemudian untuk CA itu rumusnya yaitu temperatur ini dikalikan dengan 1 dikurangi variabel X ini. Kemudian untuk CC itu rumusnya yaitu temperatur yang ini dikalikan dengan 0,5 terus dikalikan dengan X ini. Nah, setelah kita tuliskan rumusnya dan kan sudah input tadi untuk parameter terus variabelnya, kita plot grafiknya sama seperti script yang kedua. Kita tuliskan figure untuk mengplot grafik ya, kita plot terus enter, ketik plot W CA R ini untuk warna grafik, warna garis pada grafik ya, terus B CC ini warnanya green hijau. Oke. Kemudian kita tuliskan title ya, ini untuk judul, ini judulnya konsentrasi. Terus kita enter lagi, kita ketik X label. Nah, X label ini sumbu X ya, W. Kemudian kita legend, enter terus kita klik legend, ketik legend, kita tulis ininya keterangannya. Untuk mengerunnya juga sama seperti script yang kedua ya, kita klik debug terus kita run. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya. Nggak bener kan ya, ini titelnya konsentrasi sesuai ya. Terus ini untuk keterangan dari garisnya itu ada konsentrasi A, konsentrasi C. Oh iya, untuk ini ya, karena MATLAB yang saya gunakan ini versi lama, maka untuk penyelesaiannya itu dijadikan 3 script ya, jadi tidak bisa untuk jika menggunakan satu script, karena untuk menggunakan satu script itu harus menggunakan MATLAB versi terbaru ya. Nah, untuk versi lama itu dijadikan 3 script seperti ini tadi ya, kemudian dijadikan dalam satu folder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huri Rodiana Sepia dengan NPM 24047 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Sinta Ramadhani, NPM 24046. Di sini kami akan menjelaskan mekanisme pengerjaan di MATLAB pada problem 10. Yaitu dynamic simulation. Yang pertama kita clear all dan CLC itu gunanya untuk
supaya perhitungan sebelumnya dan simulasi dimulai dari kondisi benar-benar bersih. Yang kedua, kita input parameter pada tabel A.3. Di sini ada key set PT, ada T AUD, T AUI, dan T set PT. Nah, kita input parameter controller, yaitu KC dan on-off. Digunakan untuk berbagai kondisi tuning baik untuk kontrol P atau maupun P sesuai dengan instruksi soal. Nah, variabel on-off ini digunakan sebagai scalar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aksi integralnya. Ada time span, deklarasi waktu, itu ada T0, T V-in, dan T-span-nya. Nah, ini dimulai selama 200 menit dengan langkah waktu kecil agar solusi numerik stabil dan akurat. Selanjutnya, variabel suhu dalam tangki. Ada suhu outlet, suhu terukur, serta integral error didefinisikan sebagai vektor untuk menyimpan nilai pada langkah waktu. Nah, variabel ini diberi kondisi awal steady state, yaitu sama dengan set point suhu, sehingga error awal variabel itu dimulai dari 0. Nah, selanjutnya pada figur plot T besar itu gunanya tuh hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk grafik suhu terhadap waktu yang menunjukkan suhu dalam tangki, suhu outlet yang mengalami dead temp, dan suhu terukur oleh sensor. Nah, kita grid untuk mendapatkan grafik yang hasilnya kita run. Selanjutnya, pada codingan ini kita step change in inlet temperatur pada suhu 10 menit. Itu gangguan berupa perubahan suhu inlet diberikan pada 10 menit. Sebelum gangguan, sistem berada pada kondisi desain, dan setelah suhu inlet diturunkan untuk menguji respon sistem kontrol. Kita input kin sama dengan key set, itu persamaan aksi kontrol P, panas input terdiri dari panas steady state, aksi proporsional berdasarkan error, serta aksi integral yang berfungsi menghasilkan offset steady state-nya. Selanjutnya, persen Qmax. Nah, persen Qmax itu digunakan untuk membatasi panas maksimum akuator sesuai instruksi pada bagian soal. Ada row 1 dari neraca energi tangki, di mana perubahan suhu dipengaruhi oleh aliran masuk dan panas dari heater. Row 2 Datem dimodelkan menggunakan pendekatan pada orde 1 agar dapat ditulis dalam bentuk persamaan diferensial. Ada row 3, itu sensor thermocouple dimodel sebagai sistem orde 1 karena respon sensor tidak instan terhadap perubahan suhu. Ada row 4, untuk menghitung laju perubahan integral error yang digunakan dalam aksi integral controller. Terus terakhir T dot turunan waktu semua variabel keadaan dikembalikan dalam bentuk vektor kolom untuk digunakan oleh ODE solver. Ya baik, izin melanjutkan dari pemaparan teman saya bahwasanya setelah kita input kode tersebut, kita akan mendapatkan hasil berupa grafik. Nah, pada bagian ini kita akan mengetahui nih pengaruh ketambahan gainnya dan juga integratornya itu mempengaruhi hal seperti apa. Nah, contohnya di sini kita akan menguran dari awal, di mana kita ketik dulu di sini perintahnya yaitu problem 10. Nah, nanti akan keluar nih di bagian command window seperti ini. Kemudian kita ketik gainnya dimulai dari 0. Dan integratornya kita pakai yang murni yaitu 1. Oke, lalu kita enter. Oke, baik. Di sini setelah kita input
integratornya yang murni yang on itu sama dengan 1, maka akan keluar hasil seperti ini. Nah, untuk grafiknya sendiri menunjukkan temperatur versus time, di mana sumbu Y itu ada temperatur dan sumbu X itu ada waktu. Nah, sebelum ini bentuk grafiknya yaitu sebelum gangguan, di mana suhunya pada temperatur ini perlahan naik menuju set point. Nah, setelah T sama dengan 10 menit, suhu menunjukkan turun secara signifikan. Kemudian pemulihannya sangat lambat dan hampir tidak ada oscilasi. Nah, untuk interpretasinya sendiri, karena KC sama dengan 0, maka aksi kontrolnya hanya berasal dari integrator error. Integral ini bekerja secara akumulatif sehingga respons sistemnya lambat tapi tetap stabil dan tanpa overshoot. Di mana sistem ini mampu untuk mencapai set point ini, tapi tidak responsif terhadap gangguan mendadak. Selanjutnya kita akan mulai lagi dari untuk KC kita pakai yang 50 gennya, kemudian integratornya kita coba pakai yang 1. Nah, kita enter. Nah, ini akan muncul temperatur versus time seperti ini, dimana sama tadi menunjukkan temperatur versus time, tapi dimana di sini ada kontrol peak I dengan gennya yang kecil. Nah, bisa dilihat bentuk grafiknya yaitu setelah gangguan suhu turun, kemudian pulih kembali setelah set point dengan sedikit overshoot. Kurvanya relatif halus ya. Nah, di sini dimaknai bahwasanya controller mulai efektif dan sistemnya juga stabil dan cocok untuk operasi normal. Oke, selanjutnya kita akan coba yang kita coba kembali yang gennya 500 dengan integrator 1. Nah, di sini akan muncul grafik seperti ini. Di mana kontrol PI-nya agak agresif ya. Nah, di sini responnya menunjukkan sangat cepat. Setelah gangguan dia ada overshoot besar, kemudian terjadi osilasi juga, dan osilasinya akhirnya mereda di ujung sini. Nah, gen yang tinggi ini bisa memperbesar reaksi terhadap error yang kecil. Jadi kombinasi dengan integral dapat menyebabkan si overcorrection itu sendiri. Jadi kalau misalnya sistem tepat tapi terlalu agresif, berpotensi buat merusak aktuator dan gak nyaman secara operasional. Oke, itu tadi untuk gen 500. Sekarang kita coba yang selanjutnya, itu ada gen 500 dengan integral 0, sepertinya 500 0. Nah, di sini ada muncul grafik di mana integratornya kan bisa di off ya. Nah, berarti adanya kontrol P saja, nggak ada kontrol PI. Nah, bentuk grafiknya responnya cepat, hampir tanpa osilasi besar. Gitu. Setelah adanya gangguan juga suhu nggak kembali tepat ke set point, terdapat steady state error gitu. Nah, interpretasinya adalah apabila memang tanpa integral, sistem ini tuh nggak mampu buat koreksi error permanennya, lebih stabil dibanding PI agresif. Jadi cocok buat stabilitas lebih penting daripada akuratnya gitu. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita coba yang 5000 sekarang dengan integrator 0 atau off. Nah, di sini kontrol PI-nya sedikit agresif ya. Nah, kemudian responnya juga sangat cepat.
Di mana pada grafik ini juga bisa kita lihat terjadi osilasi yang kuat, kemudian ada ketidakstabilan juga ya di sini. Nah, kemudian jika batas aktuator diaktifkan, respon akan terpotong gitu, atau dia bakal ngalamin saturation. Nah, grafik ini nunjukin kalau misalnya maksimum gain sebelum sistem itu kehilangan kestabilan. Nah, kalau misal di ringkas dari perbandingan grafik-grafik tadi, dari 50 sampai 5000 ini, biasanya karakter responnya ya dari yang paling stabil dan sangat lambat itu dari yang satu yang gainnya itu 50 dan hasil dan integratornya itu 0 itu bakalan terlalu lemah. Nah, yang paling cepat, stabil dan paling seimbang itu yang tadi yang kedua, yang gainnya itu 50 dan integratornya 1. Tuh. Nah, dari hasil percobaan kita di MATLAB ini dapat disimpulin bahwasanya peningkatan gain dapat mempercepat respon sistem. Nah, tapi juga meningkatkan risiko osilasi dan ketidakstabilan, terutama pada sistem yang memiliki dead time. Kombinasi PI dengan gain yang moderat memberikan performa terbaik. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.